Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. 3 makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabb. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya. Apa kata dia? La tahzan, wahai hatiku, wahai diriku, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku. Keluarlah buku berjudul La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, Dr. Aid Al-Qarni. Yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah. Semua ini hanya ilusi, mimpi. Apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelap kita? Kita sudah berkata tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Kita ini sekarang sedang tidur lelap. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah dia baru terbangun dari tidur. Kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita tersadar bahwa semua ini hanya mimpi. Nanti ketika mati baru tersadar, sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah 2 rakaatmu di tengah malam yang sunyi. Yang menemanimu di liang kubur, di liang lahat, hanyalah amal-amalmu. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata.
Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta, mana air minum itu? Ini dia. Tapi kalau dia minta, mana malaikat? Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan. Diam saja, sabar. Nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu mau apa, malaikat maut? Aqbidu ruhak, aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih? Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabliyah subuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang segala. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang usah ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Angkat tangan, katakan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah Akbar. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira.
Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Pujian ini bukan punya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selama ini engkau dipuji orang, sekarang engkau dihinakan orang. Hiya di situ dianggapnya hiya perempuan. Wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke wajah dia. Wajahtu, aku hadapkan wajahku. Kenapa wajah? Kenapa tidak dikatakan badan? Karena kalau sudah wajahnya menghadap, maka badan dan hatinya insya Allah ikut. Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, ku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lillazi fataras samawati wal ardh. Apa yang kau sombongkan, maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata dua huruf paling sedikit, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf nun kun, dua huruf selesai. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun, selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih, memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih, tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih, tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan